Kita terapi di sini ada tiga macam ya. Yang pertama yang belakang kita ini sistem NFT frame A. Terus ada lagi yang NFT sistem flat. NFT itu nutrient film teknik. Jadi hidroponik, airnya mengalir tipis di dalam media tanamnya di paralonnya. Ada lagi sistem raket apung yang kita punya juga. Jadi kolam, nanti di atasnya ada styrofoam untuk mengapungkan ini, dan hanya dibantu dengan sirkulasinya pakai aerator oksigen atau pompa Venturi. Kalau yang NFT ini harus pakai pompa karena harus sirkulasi full. Ada lagi yang di kebun melon kita itu vertigasi tetes atau drip system namanya. Itu kalau untuk sistem yang hidroponik kita ini. Kita sekarang sudah punya kurang lebih 6.500 lubang tanam, itu untuk sayuran, yaitu sayur daun yang kita tanam, yaitu sawi, selada, sama pakcoy yang produk kita. Terus untuk vertigasi tetes, yaitu yang untuk tanaman melon, kita sudah punya 500 lubang tanam untuk melon, dan ini kita mau coba lagi cabenya, ada sekitar 500 lubang tanam untuk drip tetesnya. Ya, untuk hidroponik, kalau untuk sayur daun, sebenarnya sawi-sawian, itu dari semai sampai dengan panen itu waktunya adalah 30 hari sudah siap panen. Jadi 10 hari di semaian, nah nanti 20 harinya di era remaja sampai dengan dewasa, itu sudah siap panen. Untuk sayuran, pangsa pasar kita kalau sawi-sawian ya itu kita end usernya langsung, ada juga yang kita langsung ke warung bakso, warung mie ayam, karena di sekitaran Prabu Mulya masih cukup banyak kalau untuk warung-warung itu. Kalau untuk selada kita ke pecel lele sama rumah makan Pindang, itu yang selalu pakai untuk seladanya. Kalau untuk melon yang di belakang kita ini, itu biasanya masyarakat kita udah tahu, udah datang sendiri, dia pengennya manen melon, petik sendiri kayak gitu. Jadi mereka datang ini. Ya, alhamdulillah ini melon tuh udah yang kedua kali, pasarnya udah cukup bagus. Ya, kalau untuk harga yang jelas hidroponik itu di atas konvensional ya. Karena satu kelebihan hidroponik adalah bebas pestisida kimia. Karena untuk pestisida kimia kita hindarin. Jadi kalau sampai sekarang untuk sawi-sawian itu masih di rata-rata 15.000 per kilo. Kalau untuk selada itu masih 25 sampai 30 per kilo. Terus untuk melon per kilonya, karena melon kita juga bebas pestisida, itu 20.000 per kilo. Masalah dihadapin kalau kita hidroponik yang seperti ini karena tanpa atap, itu satu adalah cuaca di saat cuaca hujan. Cuman itu pun kita bisa siasatin dengan sistem buka tutup valve-nya. Kalau untuk bahan baku, karena bahan baku kita ini media tanam seperti rockwool itu harus impor. Jadi kita masih terkendala, apalagi dengan adanya pandemi kayak gini, stok barang kosong. Jadi itu menjadi kendala kita. Terus kalau untuk marketing, insya Allah kita sebenarnya masih kekurangan stok ya, karena pangsa pasar untuk khususnya di Prabu Mulya itu masih sangat luas. Cuman masih masyarakat di Prabu Mulya itu masih jarang lah yang mau berinvest untuk di hidroponik. Padahal untuk pangsa pasarnya masih cukup luas gitu. Ya, hidroponik itu bertanam dengan air, tapi airnya bukan hanya air biasa, tapi air nutrisi, yaitu pakai pupuk namanya Abimik. Nah, itu pupuk untuk hidroponik. Terus media tanamnya, kalau untuk sayur-sayuran itu ada beberapa macam, salah satunya adalah pakai rockwool, ada juga pakai arang sekam dan kokopit atau serbuk sabut kelapa, itu untuk media tanamnya. Dan kalau untuk nanam yang sederhana bisa menggunakan pecahan genteng atau
batu-batu split yang kecil, itu cukup untuk kita belajar hidroponik. Sebenarnya hidroponik itu mudah ya, karena satu, dari bahan-bahan bekas pun bisa. Nah, kalau awal-awal saya mulai itu pakai box buah yang biasa di tukang buah, yang biasa untuk wadah anggur. Nah, itu bisa untuk kita buat tanam selada atau sawi atau kangkung. Bahkan pakai keranjang, untuk ibu-ibu itu pakai keranjang nanam kangkung, cukup ditaruh di teras, itu bisa. Jadi hidroponik itu nggak identik dengan mahal harus dengan paralon, enggak. Bisa juga dengan sistem rakit apung, itu sangat-sangat murah biayanya. Terus kalau pakai box styrofoam bekas buah itu juga sangat murah, dan biasanya bisa minta gratis tuh sama tukang-tukang buah di pasar tuh. Jadi hidroponik itu awal mulai kita dengan barang-barang bekas pun bisa. Kalau hidroponik tuh nggak usah nyiram ya, karena akar tanaman tuh selalu bersentuhan dengan nutrisi. Jadi air itu ini air nutrisi. Jadi nggak harus nyiram. Cuman yang perlu kita kontrol adalah air yang di dalam itu, kalau air nutrisinya kurang kita tambahin. Dan nutrisinya juga sangat hemat, karena untuk 1 liter air hanya menggunakan 5 mili pupuk abimiknya. Kalau mau berkunjung ke kita, ini kalau di Prabu Mulih yang kita namanya hidroponik Oaso Farm, itu bisa. Ya kalau kunjungan ada edukasi, jadi kita ada edukasi ya untuk anak-anak sekolah, untuk ibu-ibu PKK ataupun Karang Taruna. Bahkan ada beberapa desa yang sampai sekarang masih jadi binaan kita, itu dia mengembangkan di desa dan nanti konsultasi sama kita. Silakan kalau mau belajar datang ke sini, mau sendiri juga bisa, mau secara berkelompok juga bisa.